Tentu sebagian dari kalian udah dengar berita viral tentang Agus Salim yang menjadi korban penyiraman air keras. Aku bakal ceritain dari awal mula kejadian sampai kasusnya menjadi panjang karena masalah donasi. Semua bermula ketika Agus yang bekerja di sebuah kafe di wilayah Green Lake, Cipondoh, Tangerang, menegur anak buahnya yang bernama Aji karena Aji tidak mencatat pesanan customer dan mengelak ketika ditanyakan. Dikatakan oleh Aji kalau dia menjadi sakit hati dengan perkataan dari Agus yang dinilai tajam. Akibatnya, Aji merencanakan untuk mencelakai Agus. Dia menyiapkan air keras dan melancarkan aksinya pada tanggal 1 September kemarin. Di saat Agus dan istrinya sedang berboncengan di Jalan Nusa Indah Cengkareng, Jakarta Barat, Aji dengan dibonceng oleh temannya segera memepet motor Agus dan menyiramkan air keras berupa asam fosfat tepat ke wajahnya. Air keras itu mengenai kedua mata Agus sampai menyebabkan dia mengalami kebutaan, sedangkan istrinya Elmi selamat dari serangan itu. Agus segera dilarikan ke RSCM dan mendapat perawatan. Apa yang dialami Agus rupanya sampai ke telinga Pratiwi Novianti, seorang influencer dan aktivis. Wanita yang biasa dipanggil Teh Novi ini diketahui memiliki yayasan yang bernama Rumah Peduli Kemanusiaan. Dia pun dengan sigap segera menjadi jembatan penghubung antara Agus dengan YouTuber Denny Sumargo. Melalui podcast Bang Denny Sumargo, Teh Novi membuka donasi untuk biaya operasi mata Agus. Sebab keluarga Agus mengeluhkan tentang penggunaan BPJS yang dinilai lambat. Sedangkan pada saat itu, keluarga Agus mengatakan pada Teh Novi kalau salah satu mata Agus masih terdapat sedikit harapan untuk bisa melihat lagi. Dengan sedikit harapan itulah, Teh Novi bergegas mengumpulkan donasi. Donasi dari para penonton podcast Bang Densu ditransfer langsung ke rekening Agus. Awalnya, semua berjalan baik-baik saja. Permasalahan baru mulai muncul ketika Teh Novi menanyakan nominal yang terkumpul dan mutasinya. Sebab, Yayasan Teh Novi harus memberikan laporan kepada Dinas Sosial. Teh Novi juga merasa telah mengemban amanah dari donatur. Informasi awal yang diterima oleh Teh Novi adalah Agus telah mendapatkan donasi sebesar 500 juta. Namun belakangan terdengar kabar kalau jumlah donasi yang diterima sebenarnya telah mencapai 1,5 miliar rupiah. Saat ditanyakan mutasinya, Teh Novi merasa kalau pihak keluarga Agus seperti berusaha menutupi. Sebab mereka sempat mengatakan kalau uangnya belum terpakai. Namun rupanya kepada pihak pengacara Teh Novi, keluarga Agus mengatakan kalau uangnya sudah terpakai 98 juta untuk membayar hutang rumah dari Wawa Agus. Hal ini memicu polemik tentang aliran uang donasi yang dianggap tidak transparan. Suasana semakin memanas ketika permasalahan ini viral di media sosial. Untuk itulah, Bang Densu mempertemukan keluarga Agus dengan Teh Novi untuk meluruskan semua hal mengenai uang donasi. Pada saat itu, masalahnya dianggap hanya sebuah salah paham akibat adanya miskomunikasi antara keluarga Agus dengan pihak Teh Novi. Di podcast itu, Teh Novi menjelaskan kalau posisinya adalah sedang menjalankan amanah dari para donatur, sehingga dia jelas perlu mengetahui berapa jumlah yang diterima dan digunakan untuk apa. Karena tujuan utama orang-orang berdonasi adalah untuk kesembuhan mata Agus, maka diharapkan kalau uang itu digunakan untuk berobat. Namun pada saat itu, keluarga Agus mengklaim kalau dokter telah memvonis mata Agus tidak memiliki harapan untuk sembuh. Bahkan, pihak keluarga tetap menggunakan BPJS untuk berobat. Alasannya, karena pihak rumah sakit menolak ketika keluarga Agus menyatakan ingin berobat menggunakan uang pribadi. Apakah itu mungkin? Di acara podcast Bang Densu, semua pihak terlihat saling meminta maaf dan berakhir dengan baik. Bahkan setelahnya, keluarga Agus diketahui mentransfer sisa uang donasi sebesar 1,3 miliar ke Yayasan Teh Novi untuk dikelola oleh pihak yayasan. Namun siapa sangka, hanya berselang beberapa hari berikutnya, pengacara Farhad Abbas muncul ke publik dan mengatakan kalau dia mewakili keluarga Agus akan menuntut Teh Novi atas pencemaran nama baik. Agus menyebut kalau Teh Novi kejam
setelah memfitnah keluarganya dengan mengatakan kalau uang donasi habis dibagi-bagi. Pihak keluarga Agus pun mengatakan kalau Teh Novi telah memaksa mereka untuk mengembalikan uang donasi. Teh Novi dan Bang Densu sendiri sampai terkejut dengan kenyataan kalau masalah ini malah berbuntut panjang. Di podcast Bang Densu yang terbaru, Teh Novi sempat dihadirkan kembali dan membahas mengenai aliran dana 98 juta yang katanya digunakan untuk melunasi hutang rumah. Sebab saat mutasinya diperiksa oleh pihak Yayasan Teh Novi, terungkap fakta yang lebih mengejutkan. Karena rupanya, uang pelunasan rumah bukanlah sekitar 90 juta, melainkan hanya 35 juta. Sedangkan sisanya ditransfer ke beberapa orang, dan bahkan ada bukti transfer ke toko hijau dan toko oren. Apakah digunakan untuk belanja online? Kita nggak tahu ya. Yang pasti, netizen dibuat geram dengan sikap Agus dan keluarganya yang terkesan tidak jujur. Mereka juga menyayangkan sikap Farhad Abbas yang seperti menyiramkan bensin ke bara api. Anehnya, ketika Agus dapat dengan mudah memaafkan si pelaku yang telah membuatnya kehilangan penglihatan, tapi pada kasus ini, Agus terlihat begitu memendam sakit hati dan kebencian kepada Teh Novi. Banyak yang berharap agar kasus ini dapat segera selesai, sebab banyak para korban kejahatan dan ODGJ yang diperjuangkan oleh Teh Novi di dalam naungan yayasannya. Sayangnya, pengacara Farhad Abbas sempat menyatakan kalau dia berharap yayasan yang didirikan oleh Teh Novi dapat dibubarkan. Lalu, gimana nasib para korban dan ODGJ yang diperjuangkan Teh Novi? Semoga hal itu tidak sampai terjadi. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.